Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat nostalgia, Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante, kakak-kakak. Wah ya, ini hari kita kedatangan tamu ya Pak Bu ya dalam dialog kita ya. Ini adalah seorang pria tampan, ganteng, gagah perkasa, bijaksana. Wah, komplit ya pokoknya Pak Bu Jangan ya. cuma bijaksana, Apa lagi, Bung? bijak sini Bijak juga. sini juga ya. Inilah Pak Bu ya. Dalam topik kita hari ini akan ngomongin apa nih Bung Made topiknya Bung? Lansia anti gelisah. Wah ini ada kalau ngomong udah gelisah nih memang cocok. Ini Beliau kalau harus ngomong lansia. ini. Kalau anak muda beda lagi ya. Oh, yes. Anak muda anti galau. Galau. Nah ini ada bersama kita Bapak Ibu sama Ya. nostalgia Pak Robi Chandra, seorang eksekutif coach ya yang hadir untuk langsung mengisi dialog ini. Apa kabar nih Pak Robi? Oke lah, nggak gelisah pokoknya. Sempet gelisah tadi tengah jalan macet soalnya. salah ya. Jawabannya tuh. Oke lah. Semangat. Lanjut Ya. gitu. Ini Pak Robi ini ya buat sahabat nostalgia mungkin juga boleh introduce sedikit ini karena beliau ini ya Pak Bu ya selain eksekutif coach ya kegiatannya sabrek ya mendaki gunung. Wow, masih mendaki gunung nih Pak Robi ya. Masih. Mendaki gunung, menuruni bukit. Waduh ya pasti turun bukan kalau nggak turun nanti nggak nyampe nggak pulang-pulang. Masak juga. Masak juga. Ya, ya. Oke. Dan ini kegiatan pelayanan di ini Macam-macam juga tetap. ada lah, Oke. Nah, soalnya aku biasa manggilnya Pak Pendeta nih, Bu. Ya. Luar Saya biasa. anggota DPA sekarang Pak. Apa itu Pak? Di bawah perintah anak. Kalau Bung Pandi pasti di DPM DPI. ya. Di bawah perintah mama kalau Bung Pandi. Enggak DPI. Apa itu, Bung? Di bawah perintah istri. Istri. Oh, siap. PDI itu Pak. Papa diatur istri itu. Ya buat Bapak Ibu sahabat nostalgia ya. Kita hari ini akan angkat ini ya Pak Robi ya. Soal lansia anti gelisah. Ini saya yakin Pak Robi ini dengan pengalaman yang luar biasa seabrek-abrek ya. Belum lagi ditambah lagi kegiatan-kegiatan di berbagai organisasi dan kegiatan akan banyak sekali memberikan apa nih Bung Pandi ya Arahan. catatan-catatan lah Iya. buat kita. Karena saya menjumpai beberapa orang tua ya memang di usia-usia 50 ke atas 60 70 ya. Ada yang ini Bung bentar-bentar ini kenapa lah ya nih ada yang anaknya lah gelisah ya. Ada yang menantunya lah yang disangka nggak bisa ngurus anaknya. Ada lagi yang gelisah ini rumah bagaimana ini nanti kalau saya nggak ada. Ada lagi yang macam-macam nih. Kalau Bung Pade yang pernah Anda temui apa Bung catatannya Bung soal kegelisahan lansia nih Bung Pade? Iya, terutama mungkin sahabat ya. Teman-teman. Teman-teman. Iya, iya. Karena kalau dulu mungkin di masa aktif gitu ya banyak teman-temannya. Iya, iya. Tapi seiring berjalannya waktu temannya bisa satu persatu hilang. Hilang ini bisa dua macam. Iya. Karena memang tempat tinggalnya berbeda atau karena memang usianya memang udah sampai di situ. Itu gelisah itu Bung. Oh, lihat Gelisah. temannya. Wah, ini ya. Ya artinya kan bagaimanapun pasti kepikiran gitu ya teman-temannya udah nggak ada semuanya gitu ya satu persatu udah makin belum lagi misalnya perkembangan zaman yang nggak bisa kita ikutin gitu ataupun misalnya sosial di lingkungan kitanya yang dulunya mungkin di zamannya masih kayak saya misalnya di kampung dulu tuh semua teman bisa ngobrol kemana aja sekarang kan nggak bisa udah sibuk dengan handphone masing-masing. Betul. Dia ditegur pun mau kemana masih asik aja ngetik. Handphone ya. Dicuekin. Nah ini kan belum tentu bisa nerima itu gitu. Baik. Nih ya Pak Robi, Anda melihat fenomena ini untuk kelansian dengan berbagai macam kegelisahan ini kalau dari catatan Pak Robi ini apa nih sebenarnya yang terjadi pada kakak-kakak senior kita nih Pak Robi? Ya saya kira cuma satu. Saya juga pernah gelisah dan sering juga gelisah. Di sini nggak salah manggil orang nih. Tapi kuncinya satu. Saya selalu berpegang kita boleh rapuh tapi jangan runtuh gitu loh. Ya jadi harus jujur dan seadanya sebagai manusia bisa gelisah. Terutama ketika usia meningkat. Kita tahu gitu teman-teman yang dulu dekat dan kenal kita dari kecil dari remaja itu hilang. Nah, kehilangan teman mungkin nggak akan terlalu mempengaruhi ya. Kalau kita punya teman-teman baru, tapi kalau nggak adanya teman yang tahu kita dari dulu, tahunya kita cuma 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir teman baru, rasanya ada yang kosong. Ada Dia nggak tahu missing link kita, ya yang ini ada yang ya. missing. Dia nggak tahu kita sebenarnya gimana. Nah, teman yang sama-sama kita dulu dari SMP, tahunya kita nakal, pacaran pertama dan sebagainya, satu persatu hilang.
mau nggak mau kita jadi mikir giliran gue kapan gitu ya. Masalahnya tuh nggak pakai penjadwalan kapan mesti pulangnya gitu kan. Itu satu, ada orang-orang yang begitu. Tapi kedua, selain temen yang nggak ada, banyak orang merasa gelisah. Satu, kok terlalu banyak perubahan saat ini. Kunci kan perubahan. Jangankan bicara soal yang aneh-aneh, AI, jangan bicara handphone yang baru. Tapi misalnya gini dah. Sekarang orang tua yang gede di Kelapa Gading udah 30 tahun, kenal Kelapa Gading, kenal Sunter, tempat makan, tahu semua. Coba taruh di BSD sana. Coba pergi ke belakang lapangan terbang ke sono dan lain-lain, ke PIK. Ini gue di mana ya? Ini kemana jalan ya? Lalu ke Bandung. Ini kok ada begini ya? Lalu ke Surabaya. Ini perubahan selama COVID aja tuh. Luar biasa, Jalan raya, mall. Kadang-kadang pernah nggak sih kita ke mall sini? Nah itu salah satu kegelisahan orang tua. Ini bener nggak gue di sini? Rasanya gue pernah, tapi yang mana gitu ya? Saya sendiri pernah satu mall yang ada matahari. Saya ingat di depannya itu ada makanan Mongolia di sana. Tapi mall mana? Sampai sekarang saya nggak ingat. Dulu saya lihat mall itu, saya masuk. Saya kalau nggak salah nunggu teman sakit, rumah sakit mana juga kagak. Apa nggak gelisah gitu? Wah saya ini masih hidup apa enggak? Banyak ya Tapi lama-lama ya sudahlah. Karena kan ada kemungkinan tuh anaknya ngajak, dah Pak katanya ikut saya aja misalnya keluar kota ke Jogja misalnya. Yang sebelumnya tadi kata Pak Robi misalnya dia lama di Kelapa Gading ya mau nggak mau ya karena anaknya ngajak pindah ya itu akan kejadian ini yang hal-hal seperti ini ya, kegelisahan tempat ini. Nggak usah pindah, jalan-jalan aja udah bingung kita. Ya. Jalan-jalan aja udah bingung begitu di sini. Iya, memang nggak usah mungkin nggak usah yang usia lanjut 60 ke atas. Kita aja kadang ya, gitu betul, ya. Tidak masuk ke daerah itu Sekian mungkin lama ya. lihat 2-3 tahun aja itu 2 pasti tahun berubah. aja udah berasa. Ini apalagi ini gitu, Iya. apalagi yang daerah-daerah Begitu tadi banyak ke Bandung yang ke baru. segala macam gitu Iya, ya. iya. Dan ini tentu akan membuat tadi ya kegelisahan. Ya. Mikir Nggak ya percaya diri gitu Nah, ya. barangkali itu. nggak percaya diri. Hilangnya percaya diri barangkali gitu ya. Hilangnya percaya diri. Dan apalagi sekarang kalau salah satu kegelisahan lain lagi. Jadi pertama teman, kedua tempat-tempat baru. Yang ketiga fisik. Saya masih angkat besi sih ya, bangsa 30 bisa gitu. Beratnya katakan 10 kilo. Tetapi kalau udah 40, dulu 80 tenang-tenang. Kok ini 40 sesak napas amat ya. Tapi saya pikir saya udah umur 70-an ke atas. Masih bisa begitu sih, mesti syukurin aja deh ya. Mesti syukurin aja bisa begitu ya. Ngangkat besi kayak gitu. Tapi kalau yang saya angkat noni-noni cantik, yang kelasnya kayak Dewi Sandra mungkin nggak kuat 20 kali juga. Saya pikir tadi tenaganya tambah 2 kali lipat. Dua kali lipat bisa juga. Belum dites Pak. Belum dites. ya itu fisik juga ternyata membuat fisik juga. Ini bicara kita fisik yang masih kuat, masih segala macam. Kita belum dalami lagi yang buat sahabat nostalgia kakak-kakak yang ada keterbatasan Bung, yang di kursi roda misalnya ya, yang jalan sudah harus karena stroke sebagainya gitu ya. Ada juga mungkin yang pakai tongkat. Wah itu rasanya lebih gelisah lagi ya menghadapi kenyataan-kenyataan karena penyakit ini. Jangan jauh-jauh bagi laki-laki yang tadinya tidur jam 11 bangun jam 6 seger, sekarang jam 3 kudu bangun dia mesti ke kamar kecil. Betul. Mungkin prostatnya bermasalah. Ada Tanya diabetes. mungkin juga. Lebih sedih lagi nanya sama dokter. Dokter satu, wah ini parah nih mesti begini. Dokter satu lagi, nggak apa-apa asal gini. Dokter satu, jangan begini ya mesti begini. Yang satu, jangan makan ini. Yang satu itu nggak apa-apa. Pokoknya tinggal kita mesti ngapain? Yang mana kudu denger itulah. Nah ini yang mendapat berbagai diagnosis, lalu dokter yang paling hebat yang masuk ke dunia sekarang dokter Google kan. Si Mbak Google, si Mbak bilang makan aja daun 7 jarum, makan aja serai. Tinggal kita yang waduh saya nih gimana ya, nggak berdaya banget. Barangkali itu. Baik. Orang tua bisa merasa tidak berdaya dan itulah gelisah. yang dirasakan ya kira-kira ya. Saya yakin Fenomenanya seperti itu gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sahabat nostalgia yang lagi mendengar menyimak dialog ini ada juga ya merasakan sebuah kegelisahan ini Bung nih Pak Robi ya, yang kita nggak tahu. Kita buka ya buat Pak Bu ya, kakak-kakak, kalau ada yang mau ditanyakan langsung boleh komen di kolom komentar kita ya di grup WhatsApp Radio Lansia kita ya. Apa kegelisahan Anda? Kenapa Anda gelisah soal itu? Jangan-jangan
Bapak Ibu juga nggak tahu nih kenapa gelisah soal itu, nggak apa-apa, kita akan coba bantu jawab ya di sini ya. Kalau ada yang privasi misalnya, Bapak Ibu kakak-kakak nggak mau diketahui identitas, boleh langsung ke jalur kita 0811 1922 333 ya. Kita akan rahasiakan ya jati diri Anda, nggak kita bacakan. Silakan ya, mumpung ada Pak Robi di sini ya, jarang-jarang beliau ini. Silakan langsung saja ketik ya. Silakan Kak Arum, Bu Rina yang lagi monitor biasanya. Ini Bu Rina selalu monitor diam-diam. Silakan Bu ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kita lagi bahas mengenai kegelisahan. Wah, nih kalau Bu Rina saya lihat setiap kali ketemu tenang aja nih Bung Bande. Ya, seperti apa nih Pak Robi? Seperti ya nggak ada yang di itu. Ada juga yang model begini nih Pak Robi. Pak, masih ada satu lagi Pak kegelisahannya lebih repot. Apa nih? Kegelisahan yang repot tuh lihat keluarga. Nah ini dia nih ya. Lihat pasangan sakit itu barangkali lebih berat daripada kalau kita yang sakit. Dia bakal bagaimana ya? Bener nggak begini? Kalau begini gimana? Anak. Anak kita gede dengan susah payah. Ternyata ada umur 40 udah mulai nih mium lah. Lah inilah itu, kita bingung. Dulu kita 60 oke. Masih, iya. Dia 40 kok udah begini-begini ya. Nah belum lagi kalau di keluarga nggak harmonis. Ini anak kita nih bakal terus nggak di perkawinannya. Suaminya. Iya, cucu kok jadi begini modelnya. Hidupnya cuma di HP terus. Makan dia lupa kan. Nah, kalau dipikirin begitu, cukup banyak alasan untuk orang gelisah. Cukup banyak orang, apalagi kalau udah bicara apa dia nonton film Gaza, Ukraina, Selat Hormuz. lalu Hormuz, ya. lalu dibilang, aduh dolar bakal naik. Yang satu bilang nggak apa-apa di desa nggak pakai dolar nggak apa-apa. Ini dolar ya. Ini belum ngomong MBG nih Pak Robi ya. Nggak tahu, saya nggak ngomong MBG loh, nggak ngomong MBG loh, saya ngomongin lain. Komen ini Pak Bande, coba tolong dibantu Pak Bande nih. Ini Kak Arum katanya Ya. mohon izin nggak bisa ikut lagi jalan ke aula HB Yasin katanya. Oh iya ya. Ini dari Bu Fajar nih. Mau dong Pak Robi jurus jitu untuk mengatasi kegelisahan terutama untuk lansia. Oke, ya. Jurus jitu nih. Jurus udah jitu langsung ya. Minta pamungkas ini ya. Gimana Nanti Pak? Ada saran ini. Wani Piro makin gelisah. Gimana Pak? Ada jurusnya nih ya, baru jitu nih. Buat saya barangkali yang perlu dibilang ya, tentunya kegelisahan yang dialami wanita dan pria beda. Lalu kegelisahan pada umur 60-an menuju ke 70 baru habis pensiun beda. Dulu punya penghasilan teratur, sekarang nggak ada penghasilan teratur. Itu kalau nggak ada kerjaan sama sekali dan nggak ada skill, kita sakit. Itu lain lagi kalau kita masih bisa punya kerjaan sana sini. Tinggal ngatur waktunya dan lain-lain. Beda lagi kalau kegelisahan itu adalah persoalan keluarga. Tapi yang pasti kalau mau cari alasan untuk gelisah sih banyak banget ya dari hal ini. Yang pasti harus kita jujur, tidak mungkin kita, oh saya nggak pernah gelisah. Pasangan meninggal, nggak apa-apa dah, cukup cari lagi, nggak begitu. Oh anak bakalan cerai ini kelihatannya, nggak gelisah, masa bodoh hidup dia, nggak begitulah. Jadi yang pertama-tama kita, saya kira harus jujur ngakui kegelisahan itu bagian hidup. Dan itu oke. Tapi malah kalau saya nggak pernah gelisah, nggak pernah takut, nggak pernah galau, itu bukannya orang yang kuat, bukan orang yang mungkin, wah saya beriman. Itu beriman atau mati rasa. Malah aneh sebenarnya. Malah tuh. aneh, karena Itu nggak manusia tuh normal biasa, gitu ya. jantung aja tak tok, bisa cepat, bisa Nggak lurus aja. Jadi Kalau lurus akuilah, lain lagi ceritanya ketika itu. kita ngakui kita gelisah, kita akui, saya lagi gelisah. Nah, gimana kalau kita lagi gelisah ini? Tinggal masalahnya ya. Pertama, kalau kegelisahan itu disebabkan oleh fisik, katanya ginjal kita mulai tidak berfungsi baik. Katanya kreatininnya tinggi, jantung kita katanya begini. Dokter ini bilang itu. Kalau demikian adalah coba lihat orang-orang yang sudah penyintas sakit yang seperti itu barangkali. Ada juga yang sakit berat kayak gitu kok lolos aja. Kalau udah waktunya pulang ya udah gitu. Tapi artinya jangan langsung habis waktu gue deh, habis nyerah. Belum tentu. Enggak seperti itu juga. Kadang-kadang orang, saya punya teman, malah seorang teman pada usia mendekati 50 dideteksi kanker payudara stadium 4. Ya, dia bilang ini
Dia tinggal di luar negeri, tapi apa yang terjadi adalah dia pulang setiap setahun sekali borong bajaga dari Kalimantan. Air bajaga, hanya itu aja. Bolak-balik. Ini udah 4 tahun bertahan, dokter di sana bingung, dia juga bingung. Nah, sampai dia bilang ini sih benar-benar yang Maha Kuasa sayang sama saya, diberi kesempatan kedua untuk melakukan sesuatu buat orang lain. Nah, barangkali itu yang kedua yang saya bisa gadaikan, kalau saya segelisah apapun, saya coba lihat pasti ada orang yang lebih susah dari saya lah. Masih ada orang yang lebih sedih dari saya, lebih terpuruk. Kenapa dalam waktu yang kalau saya masih punya setahun 2 tahun, lakukan sesuatu buat mereka deh, saya pikir. Kalau buat diri saya nggak bisa, minum buat orang lain lah, melakukan satu. Jadi kalau kita lihat orang yang lebih susah, mestinya kegelisahan kita jadi kecil kelihatannya. Saya kok begini aja gelisah. Saya kok lihat kena ginjal aja ngerti, dia udah cuci darah, kena jantung, kadang-kadang nggak punya uang, pulang pakai ojek. Aduh, anak jauh, kita sih anak dekat. Saya mensyukuri aja gitu lah. Jadi lihat yang lebih parah. Jadi saya coba bisa melihat, saya jangan terlalu mengasihani diri dan terlalu takut diri gitu lah. Itu satu. Nah yang kedua, saya coba lihat memang hidup ini titipan. Nggak bakal seumur-umurnya gitu ya. Ada waktunya kita mesti pergi, ya pergilah. Cuman pergi dengan jalan gimana ya. Sambil jalan, sambil pergi terus ngeluh, makin gelisah. Atau sampai saat ini di masa lalu gue hidup sampai umur gini, ditolong aja sama teman, sama saudara, sama yang Maha Kuasa. Jadi saya mau syukurin dah udah sampai sini. Kalau dulu ditolong, sekarang tertolong, masa di depan saya dibiarin sendiri. Barangkali itu sikap saya dulu. Apapun keyakinan Anda, saya kira sama kan begitu ya. Kita tidak sendiri dalam hidup. Nah, tapi saya juga nggak mau bertransaksi sama yang Maha Kuasa. Kalau gua doa, gua melakukan ini pasti dia akan kasih berkat, kasih ridho. Saya pikir nggak usah gitu. Punya dia aja melihat kita sebagai yang dia sayang udah lebih dari cukup kan lebihnya. Ini yang kita lakukan sebagai terima kasih kita aja. Kalau saya coba melihatnya gitu. Ya. Jadi kalau sakit, saya coba lihat orang yang lebih sakit. Kalau nggak punya duit, saya juga punya kanker. Kadang-kadang kanker cukup berat ya, kantong kering. Ya, sehat ada orang yang lebih kankernya lebih kering lagi. Ya udah. Tapi kalau lihat anak-anak saya kok jadi begini amat. Ya ada teman, aduh gua gelisah bener galau, anak perempuan gua begini cantik, begitu pinter, umur 37 belum kawin juga. Saya bilang tenang, ada teman gua 45 baru kawin, happy tuh. Kenapa jadi tenang dong gitu. Nah, jadi kita coba melihat bukan hanya yang gelap-gelap, bahwa ada juga yang terang. Jadi tergantung sekarang fokus kita mau ngelihat yang mana gitu. Baik keluarga, baik uang, baik kesehatan, baik. Nah, yang paling berat kesepian, Bar. Itu yang paling berat, Pak. Ya. Oke, baik, sampai situ dulu ya Pak Robi ya. Baik, ini banyak sekali nih yang masuk ini ya, kayaknya kawan-kawan yang lagi monitor ya. Kita sapa dulu nih Pak Robi. Tadi yang nanya Bu Fajar, kebetulan beliau ini juga seorang kepala sekolah lansia nih Pak Robi di Bekasi ya. Nanti kapan-kapan Pak Robi mampir ya ke sekolah lansia Latansa Sakura ya. Oke, dia kata Kak Arum tadi benar katanya ini gelisah kalau jauh dari keluarga, ingat anak, suami gimana? Oh, ada juga yang gitu ya. Ini Bu Maria di Gading Nias katanya gelisah post power syndrome katanya. Ada lagi gitu ya. Yang macam-macam ya Pak Bu ya. Silakan Pak Bu ya, kalau ada yang lain atau ada komentar atau yang lain boleh kasih komentar di grup WhatsApp untuk kita tanggap ya. Kegelisahan post power syndrome. Nah, ini juga gimana nih sebelum ke Pak Pendeta Robi ke Bung Pande dulu nih Bung. Gimana Bung? Ada takut nggak Bung ini Bung? Karena dari usia produktif akan ini gimana Bung? Ini kita rasanya ya, nih kayaknya nih. Ya pastilah, pasti ada kepikiran ke situ. Tapi seperti tadi yang disampaikan Pak Robi tadi ya memang ya kita harus melihat dari sisi jangan dari kitanya aja. Orang lain juga banyak yang seperti itu masih bisa bertahan kok. Gitu. Betul. Jadi nggak usah terlalu dibesarkan. Tadi benar, gelisah ya pasti. Semua orang pasti punya rasa gelisah. Kecuali hatinya udah mati gitu ya. Udah datar aja apa yang terjadi nggak peduli gitu. Itu udah lain ceritanya. Gitu. Dan tadi menarik satu statement Pak Robi tadi saya catat. Tidak melihat segala sesuatu itu dari sudut gelapnya saja gitu. Betul. Ya. Wah, apalagi sekarang ya macam-macam ya. Dolar lah ya. Dan ini kalau terus makin stres dengan ini lagi ya. Ya ini bagaimana nih Pak Robi? Ini sekarang ini macam-macam ini mulai dolar lah, virus hanta lah, perang Amerika lah. Ini kita bensin bakal naik lah, beras bakal naik. Belum lagi kemarin ini minyak. Harga saham pada rontok ini. Ini gimana nih Pak Robi? Ini emas juga nggak tentu gitu ya. Itu dia Pak Robi ini gimana nih? Nah, kalau saya sih tenang nomor 1,
belajar ketawa gitu ya. Orang nanya, Bapak kok bisa tenang soal keuangan, taruh di rupiah, dolar atau emas? Kalau saya dari SMA pegangan saya adalah investasi saya di emas. Itu dia sekarang saya sejahtera. Aduh, saya punya emas tuh banyak banget. Mas Wowo teman saya, Mas Hamid teman sini, Mas Hasan, Mas Tosip. Nah, berteman lah temennya. Investasinya di emas berteman. berarti ya. Emas saya banyak, investasi saya di teman. Jadi Nah, kalau Ya. Pak Robi emas, kalau saya banyak nyimpan di bank. Bank Pandai, Bapak, Bank Jajan, Bank iya, betul juga, betul itu. Nah, kembali kepada soal seperti itu. Kemarin juga saya ketemu orang, gimana kondisi nasional, saya bilang, wah ini sih udah bakal krisis nggak, saya bilang, krisis udah tinggal nunggu meledak katanya. Saya ketawa, saya bilang, Indonesia tuh udah ngalamin 45, tahun 45, 59, 65, 98, 2003, gua nggak pusing, buktinya kita bertahan terus. Gua yakin yang di atas masih jaga nih bangsa kok, bangsa yang paling aneh di dunia, orangnya macam-macam, makanan macam-macam gitu. Ya, saya bilang, saya coba mau melihat sesuatu dari, kalau orang melihat satu yang gelap, saya mau lihat dari posisi yang lain gitu ya. Selalu ada dua sisi kan. Kalau orang ngomongin yang jelek tentang kita bilang ya mungkin ini kenapa gue dijelekin ya, kok nggak adil. Atau bisa dilihat, syukur juga gue mendapat perhatian dia. Kalau orang kritik artinya dikata-katain, artinya saya tuh memang ada hal yang mesti saya boleh belajar. Sudut pandang orang. Mungkin itu akan menolong ya. Jadi kalau lihat bakal gelap ini, kondisi begini, begitu. Bener aja sih secara perhitungan normal, ahli-ahli ekonomi ya memang ini nggak bagus gitu ya. Walaupun yang satu bilang bagus gitu. Siapa, Pak? Ya, Siapa? ya nggak tahu ya, suka bilang bagus aja kan. Iya, gitu ya. Iya dong. Ya. Nah tapi kalau dilihat ini sejauh ini, saya bilang hidupkan bangsa ini nggak sendiri. Bangsa yang paling aneh kan. Bangsa yang ada di tengah-tengah laut yang banyak itu, buktinya kok bisa bertahan sekian tahun, dari sejarah kita banyak. Bangsa manapun di dunia, tahukah Indonesia itu Anda bahwa kita negara nomor 1 di dunia dalam jenis makanan yang ada dan herbal food yang ada. Betul kan? Obat herbal dan makan kita nomor 1 di dunia. Mana ada tempat lain ada ketoprak gitu ya. Ayam aja, ayam geprek, ayam kremes, ayam itu. Saat ayam aja 1 gang bisa 18 begitu. Jadi banggalah jadi orang Indonesia. Kalau saya sih mikir gitu. Saya mau lihat yang sisi kalau orang ngomong gini, iya, tapi gue juga sisi lain, tapi saya nggak mau bantah. Nah, kalau post power syndrome, sebabnya cuma satu. Enak untuk pegang power, orang mau hormati, orang beri tempat khusus apa. Tapi sebenarnya kalau udah nggak ada power gitu, kita nggak diperhatiin orang, kita punya kebebasan kan. Mau berpakaian apa, mau makan di warteg Bahari. Kalau dulu berani makan di warteg Bahari, Anda biasanya makan di Tin Tai Fung, dipersoalkan sama orang. Kalau sekarang kan, mau gua ke warteg Bahari, gua mau pakai celana pendek jalan-jalan, gua mau duduk di pinggir jalan sama pengamen ngobrol, nggak ada masalah. Nah, jadi saya lihat selalu ada dua sisi lah. Nah, post power syndrome ya memang dulu kita ngomong didengar, sekarang jangankan sekantor kita datangnya, Bapak cari siapa? Suruh tunggu di depan Mas Satpam. Nah, yang begitu itu. Nah, kita lupa. Kalau saya loh mikir, gua nih keledai, di atas gua ada raja. Jadi kalau orang, halo hebat, ya, gua nih cuman keledai, bukan si rajanya. Lu jangan merasa jadi raja. Ya keledai dari dulu ya keledai, nggak dihargain orang ya karena rajanya udah turun, ya udah nggak apa-apa. Kita cuman keledai. Waduh ya. Jadi nggak terampau memandang diri terhadap Ya. Oke, baik. Silakan. Kalau ada komentar lagi yang lainnya, Pak Boya, apa Om, Tante, kakak-kakak. Tadi Bu Maria ya, soal post power syndrome ya. Tadi udah ditanggapi oleh Pak Pendeta Robio. Ini kalau beliau nih keluar kependetaannya ya terlatih Bung Bande ya menghadapi segala Adem sesuatu. semuanya. Enak aja enggak juga ya. Situ belum tahu kalau orang beragama udah berkelahi. Waduh, lebih parah daripada yang nggak punya agama. Kira serba adem. Maaf aja kalau yang Nasrani. Saya pernah bicara nggak sengaja. Waduh, kalau pendeta berkelahi pendeta, gue mendamaikan, lebih parah itu daripada kafir. Nggak begitu, nggak. Ada yang baik semua. Iya, Pak Ustadz juga ada yang baik, Pak Badian baik, ada yang lemah, itu biasa. Saya juga ada kelemahan kekuatan. Ya, baik. Satu yang paling saya mau poinnya. Belajar ketawa, belajar tertawakan orang, tertawain diri sendiri, dan tertawakan hidup sekali perlu juga barangkali ya. Jangan terlalu serius lah. Iya. Bisa gila kalau enggak. Iya. Ini sesuai dengan tagline-nya kita nih Pak Robi, Radio Lansia. Karena bahagia itu sederhana. Kita di sini selalu tagline-nya begitu. Nah, ini nih opa sama kakak-kakak yang lagi pada monitor ya, yang selalu mendengar dialog kita. Ya, ini tadi di garis bawahi lagi nih sama Pak Robi nih Bung Mande ya. Belajar tertawa.
Oh, Mentertawakan diri ya. Oh, jangan mentertawakan yang lain, mentertawakan diri ya. Baik, silakan. Kalau ada yang mau komen lagi, gimana Bu Fajar? Sudah bisa ketawa ya, Bu Fajar ya, yang lagi monitor, Bu Wit yang lagi lagi di jalan. Oke, dan juga Kak Arum tadi ya, yang juga suka selalu ingat suami dan anak. Oke, baik. Kalau ada komentar yang lain atau ada pertanyaan tentang kegelisahan Anda Pak Bu ya, nggak usah ragu-ragu ya. Ada Pak Robi Chandra sini ya. Ini senior kita ya, seorang banyak sekali akan bisa memberikan input ke kita. Silakan tulis di kolom komentar ini ya. Buat Anda yang lagi nonton di YouTube juga ya. Nanti kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan Pak Pendeta Robi akan bisa memberikan saran-saran terbaiknya untuk Anda. Ini kita kasih satu dulu yang mau melintas untuk menemani Anda sebentar. Punya masalah dengan pencernaan? Udah, nggak perlu gelisah. Kan ada Bioaktiva. Bioaktiva jamu tetes yang terbuat dari bahan alam herbal dan rempah Nusantara. Jamu ini terbuat dari bahan herbal berkualitas loh. Batang tebu, daun salam, ketan hitam, bawang putih, daun sirsak, biji jinten hitam, daun pandan, akar alang-alang, tepung beras. Ayo, pelihara kesehatan fungsi pencernaanmu dengan Bioaktiva. Tes, jamu tetes ya Bioaktiva. Ya, masih bersama kami tentunya ya, sahabat nostalgia. Silakan tadi ya seperti yang disampaikan Bung Hasan, kalau ada pertanyaan, ada yang mengganjal, yang membuat gelisah, ayo ini saatnya ya. Jangan disimpan, mumpung ada di sini pakarnya. Masih ada di sini Pendeta Robi yang akan coba memberikan masukan dan juga menenangkan kegelisahan dari sahabat nostalgia sekalian ya. Silakan langsung di grup boleh atau boleh ke 0811 1922 33 ya. Nah, ini dia lansia anti gelisah. Tadi seperti yang disampaikan Pak Robi bahwa gelisah itu sesuatu yang wajar ya. Sesuatu yang ya biasa saja ya, tapi jangan sampai berlarut-larut, dan kita harus mengenali apa sih yang membuat kita gelisah dan apa solusi yang bisa kita lakukan. Jadi jangan biarkan gelisah mengganggu hidup kita, dan belajarlah tertawa, belajar menertawakan diri sendiri supaya tadi beban kita itu lebih ringan ya. Lihat segala sesuatu dari sisi yang lain juga gitu ya. Jangan melihat sesuatu dari satu sisi aja, bisa melihat dari sisi yang lain. Ketika kita jatuh, maka lihatlah mungkin yang di bawah kita ya. Masih ada juga pasti orang-orang yang mungkin akan lebih menderita dari kita, dan itu akan membuat kita mungkin sedikit akan lebih tenang ya. Jadi jangan selalu memandang hal-hal dari satu sisi saja, lihat dari sisi yang lain. Itu kira-kira Bung Hasan ya. Saya senang hari ini ditemani kawan-kawan yang semuanya anti gelisah, jadi bisa adem aku ya. Kalau saya tegalau Bung. Anti galau ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa pertemuan hari ini ya Pak Bu ya. Ini kalau kata Kak Fajar katanya, saya hobi ketawa Pak katanya. Berarti lanjutkan ya. Nah, lanjutkan ini ya. Oh, lanjutkan ya. Oke, Bu Fajar ya. Nah, ini Bu Fajar ini juga kawan kita di sekolah lansia ini, kepala sekolah. Ini memang beliau ini kalau saya perhatikan ya Pak Robi ya, memang senang tertawa beliau ini, gitu. Seolah-olah tanpa beban gitu. Kalau Pak Robi lihat ada fenomena orang bisa seperti ini ya Pak Robi ya, yang selalu ini ada juga di sisi lain kawan kita ada juga yang saya lihat selalu nggak bisa ketawa, ada juga. Ini sebenarnya apa yang membedakan dua sosok seperti ini Pak Robi sebenarnya? Ya bisa soal biologis, urat ketawa yang satu nggak ada gitu. Serius Pak Robi. Tanya dokter deh ya, tanya dokter. Nggak, itu kan bawaan dari kecil juga ada ya. Didikan di rumah kalau ketawa ditabok orang tua, jadi kagak pernah ketawa. Yang satu lagi orang tuanya memberi kebebasan, tertawa oke, nggak tertawa oke gitu. Tapi kembali kepada yang saya gambarkan tadi, jadi pertama kegelisahan itu bisa karena fisik ya. Kita makin sakit, makin tua, dan yang kedua bisa karena mikirin keluarga. Ini suami kalau saya nggak ada gimana, kalau dia ada gimana. Ketiga anak atau dan lain-lain, atau bekas bakal pacar atau bekas partner tua, bisa juga gitu ya. Mantan ya. Yang ketiga tadi terkait kerjaan, kok saya udah nggak lagi dihormati, nggak punya penghasilan, nggak punya apa-apa. Yang keempat bisa juga hal lain, teman hilang ya tadi gitu. Tapi ada yang nomor 5 yang paling berat barangkali, yaitu kalau kita kehilangan pasangan kita pulang duluan. Wah itu kita harus melalui apa yang disebut grieving process atau proses kedukaan. Mula-mula mungkin kita
ini bener kejadian apa kagak gitu. Tahap pertama kita bangun, ini dia masih di sebelah kita nggak itu butuh waktu lama. Sampai satu waktu kita mulai menyadari ini bener, dan pada waktu bener itu kita mulai marah, ini gara-gara dokter salah diagnosis, atau kita nyalain gua blok kan nggak bilangin dia begini, atau kita pokoknya ada yang disalahin, ngamuk marah deh. Nah itu berapa lama satu titik tertentu terima ini nggak ada gunanya, udah lewat, mulai nangis. Mulai nangis, merasa kesepian di sini, kegelisahan, gua bisa melanjutkan hidup nggak ini tanpa dia. Nah ini berat, tapi tergantung ya. Kalau dulu main kerjanya tiap hari berkelahi mungkin aduh, syukurlah juga ada. Gue cari yang baru gitu. Tapi kalau memang dekat sekali itu berat ya. Sampai satu titik tertentu mungkin tiba, ya dia sudah nggak di sini, dia sudah di tangan lebih baik, gue terima. Nah, tapi pada waktu itu kegelisahan, nanti kalau gue ada masalah gue ngobrol sama siapa? Kedua, kalau nanti gue dikejar-kejar orang baru, gimana? Kalau gue sendiri sampai tua gimana? Zaman sekarang kan anak satu sono, satu sini, dia sendiri. Semua teman baik ada di posisi apa? Buntutnya teman baik suster. Kalau orang berduit, teman baik cuma suster yang jagain dia gitu, atau di panti jompo gitu ya. Nah, ini barangkali kita harus semua menyiapkan ke sana. Ya, bisa kita duluan, dia duluan. Itu dia kalau masih ada pasangan, saya usulkan tiap hari berkelahi sebanyak-banyaknya. Kalau dia udah nggak ada, kita berkelahi, dia diem aja soalnya. Mumpung lagi bisa berkelahi yang banyak. Ribut ini. Jadi kembali ini. Tapi sekali lagi saya bilang pada akhirnya kan bisa lihat semua hal yang bikin kita gelisah dari dua sisi. Satu pihak, syukur gue masih bisa gelisah, berarti masih punya perasaan, belum pikun, belum apa, masih bisa ingat-ingat. Tapi juga satu pihak, coba lihat dari sisi lain. Tapi sebenarnya masih ada satu lagi yang paling berat. Nah ini saya sudah ngobrol sama teman-teman, dan kadang-kadang saya juga berasa itu kegagalan masa lalu yang kita lakukan. Anak tidak yang jadi seorang yang kita harapkan. Kita ngarepin dia jadi dokter. Kok dia jadinya malah jadi seorang pemain padel. Jauh banget gitu ya. Profesional. Atau kita ngarepin dia jadi insinyur, udah sekolahin, udah jadi coach dansa. Nah, itu orang tua merasa gua gagal. Ada tua segini, kenapa gagal? Apa kalau lihat anak itu yang abai, gagal itu menyalahkan diri. Barangkali dari kalau pendapat saya itu salah satu bagi orang yang cenderung ambisius itu merasa terpukul banget tuh, terpukul banyak. Jadi yang mana semua kegelisahan itu yang bisa kena paling kuat pada diri orang, tergantung orangnya. Kalau posisinya dulu tinggi mungkin post power syndrome-nya. Kalau padahal orang lihat lu posisi tinggi, lu pensiun dengan duit itu banyak, kenapa mesti gelisah? Gua duit gua nggak seperempat, lu bisa happy aja gitu ya. Gua makan kacang hijau pinggir jalan, ngobrol sama tukang-tukang, godain orang, dia kok mukanya kemerungsung gitu ya. Nah itu karena jadi yang satu lain lagi karena keluarga, merasa gagal sama anak. Yang satu personal merasa kok fisik gua kenapa gua nggak jaga jadi gini, kok goblok dari dulu gua nggak urus, meratapi masa lalu yang dia tidak dia merasa bahwa tidak disiapkan, harusnya gua bisa lebih baik nih, ternyata betul, ya. Betul. Ini berada. Oke, ini ada komentar dari Kak Fajar ya. Dablek kalau orang Jawa bilang, Pak, karena apa-apa nggak mau ribet dan nggak mau dipikirin. Oh, ini tadi Kak Fajar tadi yang saya bilang selalu ketawa. Iya. Nggak mau dipikirin, ya menarik ya. Ada komentar lagi siapa tuh? Ini dari Bu Maria ya. Ini kayaknya pertanyaan nih. Orang gelisah boleh nangis atau teriak sekerasnya nggak, Pak? Semua gender, maksudnya tidak hanya laki atau perempuan. Baik, gimana nih, Pak? Secara kesehatan mental, sepaham saya ya, sepaham saya pernah belajar ilmu konseling dulu dan sedikit psikologi. Harus justru perasaan itu terungkap. Kegelisahan, kegalauan, kemarahan, kesedihan, ketakutan harus diungkapkan. Dengan kita mengungkapkan, kita jadi sadar itu ada. Begitu kita sadar, kekuatan dia atau kuasa dia ke dalam diri kita berkurang 50%. Kalau disimpan itu kayak nyimpen tikus mati di dalam gudang. Dulu masih bagus, tapi baunya keluar biasa dari situ dalamnya. Impact dari sesuatu yang istilahnya adalah kalau satu yang tidak enak terjadi, kan ada situasi yang nggak enaknya. Tapi kedua ada respon emosional kita, ketakutan, kegelisahan. Kalau itu tidak diakui, dua-duanya itu bisa menjadi racun masa depan itu. Tanpa kita sadari mempengaruhi. Misalnya, contoh aja ya, dulu kita jadi anak miskin, dimaki sama orang, dikata-katain, dibully karena kita miskin gitu ya. Nah kita tidak mau berespon, nggak marah atau apa. Kita simpan sekarang, biarpun punya duit 1 triliun, begitu lihat orang nggak mandang kita,
tetap kita merasa kurang ajar gua nggak dipandang. Padahal duitnya udah 1 triliun. Pusing amat orang pandang nggak pandang. Nah, jadi perlu diungkapkan ketakutan, kesedihan itu. Cuman cara mengungkapkannya gimana? Kalau orangnya pendiam atau introvert dan khawatir salah, orang penting, tulis jurnal aja dah, tulis buku harian. Hari ini gua kesel bener sama ini, saya sedih ngeliat ini gini nih. Hari ini gua takut gitu ya. Saya tuh 2 minggu lalu saya harus bagaimana mengungkapkan, saya melihat presiden kita nandak di arena tuh di Jakarta di lapangan Banteng, dia goyang tinggi. Saya bilang nggak takut jatuh nih orang, nggak takut. Aduh, kalau jatuh gimana? Saya jangan Pak Presiden jatuh gitu. Saya takut bener-bener kalau dia jatuh kan jadi pusing kita semuanya. Repot kan gitu ya. Nggak, soalnya bukan jatuh sih nggak apa-apa, tapi ngangkatnya kan susah, orang badan gede gitu kan. Nah, saya bilang teman-teman, aduh tuh kalau dia teman gua saat ini, gua bilang, ingat udah umur 73 kita seumur, tahu diri, jangan lompat-lompat gitu. Tapi lihat semangatnya, hebat juga ya dia berani bersemangat begitu. Kalau orang langsung ada yang waduh hebat Pak Presiden, yuk kita caca-caca di sana kan jadi susah kita rame-rame gitu. Nah, ketakutan saya ungkapkan bisa dalam bentuk ketawa, bercanda. Tapi kalau mau jujur saya takut kalau kepala negara kita kenapa-napa gitu kan. Kita doain janganlah gitu ya. Nah, ketakutan harus diungkapkan. Kesedihan, kegelisahan juga. Ada orang yang gelisah nggak lihat ke depan gimana? Terus terang gelisah gitu ya. Sekarang misalnya nih, entah kenapa si rambut putih itu siapa namanya tuh, yang kalau menurut kepercayaan Kristen tuh nanti di akhir zaman ada 5 penunggang kuda yang bawa malapetaka, kuda putih. Ini ada yang rambutnya putih siapa tuh yang Rocky Gerung. Trump, situ yang sering bilang Trump bukan saya ya. Yang satu lagi Zelensky, Putin, Xi Jinping, dan satu lagi siapa gua nggak tahu deh. Misalnya dia di sono, semua orang Indonesia diaspora diusir dari Amerika pada pulang kemari kagak ada kerjaan. Mabok. Nah kalau negara lain juga gitu, orang kita yang di Arab pulang kemari, kita aja udah susah cari kerjaan, datang orang-orang sana yang lebih pintar cari kerjaan, kan makin banyak orang nggak punya kerjaan kan begitu ya. Kita takut gelisah juga. Jadi mesti gimana? Ketawain. Aduh, orang Amerika katanya pinter gini, kok mau milih presiden yang ganas-ganas begitu? Saya bercandanya begitu sama teman. Kadang-kadang kita perlu bercanda, saya kira begitu. Semua jadi ditanggapi tidak dengan serius. terlalu gitu serius repot. Jadi kembali lagi, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang gua kok dijaga sama Yang Maha Kuasa. Sekarang juga dia ada mungkin dalam percakapan kita. Masa di depan gua dibiarin sendiri, masa bangsa kita dibiarin sendiri. Saya coba berpikir begitu. Ya langsung adem ini Pak Robi. Aku kok rasanya langsung lega gitu Pak Robi. Ini mendengar statement terakhir Pak Robi ini. Ini tengah bulan padahal. Bukan, maksudnya habis ini mikir lagi. Mikir lagi. Ya artinya berarti ini sebenarnya yang ditanyakan sama Bu Maria tadi ini sebenarnya harus terlebih dahulu diungkapkan dulu. Ya, tapi jangan berhenti di situ. Cara mengungkapkannya. Ini atau teriak keras-keras ini mungkin bagian dari itu lagi gitu ya. Oke, jadi boleh teriak-teriak nih Pak Robi. Sesekali boleh, kalau keteriak kamar mandi aja. Oke. Jangan di depan orang. Nah, mesti tahu tempatnya juga ini. Kalau kalau Bu Maria ini kan saya tahu nih di apartemen ini. Kalau di situ kan dekat nih Bu Maria. Kalau teriak-teriak nanti security datang. Nah, jadi Ibu harusnya ke tempat ini, paling nggak ke Inul Vista Bu Maria ya. Itu kan ruangannya Nyanyi sedap. itu. Nah, nyanyilah di situ teriak-teriak ya. Oh, satu lagi atau dansa ya. Nah, dansa. Pak Pendeta hobi dansa nih Bu Maria. Oke, silakan ya. Kalau ada yang lagi mau ditanyakan, boleh komentar ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Pak Pendeta Robi ini akan berikan saran-saran terbaik untuk Anda ya. Gak usah malu-malu ya Pak Bu ya. Ini kita ngomong yang malu-malu nih Pak Robi. Ada orang yang gelisah, ada yang ini bisa diungkapkan, bisa ngomong, bisa nulis, teriak, bisa nulis. Lah ini kalau nggak bisa diungkapkan tapi dia tahu dia gelisah. Ini yang kita yang ngelihat ini gimana? Apa yang bisa kita bantu kita lakukan? Oh, kalau kita lihat orangnya introvert, dia gelisah, dia ngomong. Mungkin kita mulai dengan cerita kita dulu ya. Kita sharing problem terbesar nih, kita orang Asia tuh kemana-mana pakai topeng kesalehan. Mesti kasih lihat di rumah ibadah kasih topeng saleh gitu ya. Di depan mungkin sama Yang Maha Kuasa juga kita pakai topeng yang saleh gitu ya, supaya gua dapat berkah, dapat ridho segala macam gitu. Padahal yang di atas gua nggak minta lu begitu, lu jelek bagus kan gua yang bikin lu. Gua sayang sama lu. Nah, barangkali itu yang kita jadi problem. Jadi kita bersyarat sama orang juga. Ketemu orang juga, wah mendingan saya jangan kasih lihat nanti dikata-katain, digosipin gitu ya. Nah, kalau saya barangkali kalau ada orang yang jelas gelisah itu, kita ngomong, ngomong-ngomong, kamu capek ya kelihatannya. Kenapa? Memang gua kelihatan.
Nggak tahu sih, mungkin gue peka karena gue juga lagi punya kepusingan sendiri, kegalauan. Dibuka dengan Kita itu ya. mulai dengan kita sendiri yang berbagi, tunjukkan bahwa kita transparan dan otentik seadanya. Oke. Mungkin dari situ dia mau sharing juga. Butuh waktu, kan butuh kita hadir dulu. Setelah hadir dia percaya, setelah percaya mulai saling berbagi. Dari situ mungkin saling menolong begitu ya. Baru bisa terbuka. Baru bisa Gitu terbuka. Bung Pande. Jangan datang-datang Bung Pande kan Langsung nanya. Menurut analisa dari ini Anda kayaknya gelisah ya. Oh, nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Tapi sekali lagi yang tadi saya katakan juga disclaimer. Ya. Di Asia tuh ada agama-agama tertentu yang sudah dari dulu sebelum Islam, sebelum Kristen yang memang mengajarkan itu dunia itu kan yang begitu jangan ditampilkan, itu kan maya aja, itu nggak usah itu kan. Mereka mengajarkan begitu sehingga kadang-kadang menampilkan kegelisahan, menampilkan otentisitas dianggapnya tidak dewasa. Iya. Nah, tapi dalam dunia modern sekarang dengan dunia semuanya pakai demokrasisasi informasi, ekspresi, elaborasi, narasi, persepsi, kayaknya zaman sekarang orang makin bisa berekspresi. Asal kita mau buka juga ekspresi diri kita. Mau ya open lah ya dengan Ya, orang yang ada teman belajar yang datang open. ya jangan langsung diusir atau datang Iya. ngapain datang aku nggak perlu kamu, jangan juga. Iya, Gitu kan. iya. Itu tadi kan mau orang kan mau tadi ada ya siapa tahu orang yang datang tadi itu justru yang dikirim sama Tuhan buat kita Iya, nggak tadi kita tahu, nggak tahu iya. tadi kan gitu kan. Oke, itu tadi ya. Gimana Bung Pandian nih? Saya lihat Anda sudah mulai berseri-seri nih Atau lagi Apa nih. nih Pak Robi? Saya punya putri, dia tadinya jago Thai boxing. Terus lama-lama dia suka diving. Saya bilang ini perempuan umur 39 kok mainannya begini, ngeri juga. Tapi akhirnya dia masuk ke dalam satu komunitas dansa. Dansa itu bukan peluk-pelukan enggak ya. Dansa apa? Line dance itu kayak dance, Tamang ya. Pucita Tamang Pucita, terus lagunya Tabola Bale itu. Dansa rame-rame itu ada yang pakai jilbab, pakai semua. Bagus lah pokoknya. Tapi yang paling menarik saya ngikutin dia, takut kalau dia godain orang yang aneh-aneh gitu ya. Tapi orangnya kok baik-baik dan semuanya banyak orang baik. Tapi yang paling menyenangkan setelah selesai dansa dia berkeringat capek pada minum, sharing story, cerita, berbagi cerita tentang kegalauannya. Saya bilang ini komunitas. Wah ini agama baru, ini bisa jadi agama baru nih. Artinya barangkali dari situ saya bilang, iya nih barangkali orang-orang tua yang merasa sendiri, tapi masih punya uang gitu ya, butuh validasi daripada cari validasi nggak dapat, kenapa nggak masuk komunitas yang gitu, yang seadanya gitu ya. Ini makanya sekarang banyak komunitas-komunitas yang ini yang juga kawan-kawan yang ada di pendengar radio Lansia kita nih Pak Robi. Ada komunitas 50 plus ya kawan-kawan ya Pak Bu ya. Good. Oh, ini khusus 50-an nih Pak Robi ya. Ada lagi komunitas sekolah-sekolah lansia ini yang tersebar Masak di juga. se-Indonesia ya, terutama di Jakarta. Ini kawan-kawan kita Santero Bekasi, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Kemudian ada komunitas Glamour ya. Ini buat nih Bu Maria nih tadi nih ya. Glamour itu Di apa tuh? golongan lanjut umur. Nih Pak Robi mesti datang nih. Kirain Jadi- orang-orang yang pakai sepatu Hoka. Itu ininya komunikasinya di Gadingnya. Gadingnya dekat nih. Wah. Pak Robi mesti datang nih ya. Bu Maria ya nanti ya. Oh bisa tapi saya ketemu belum ya. lansia loh. Ya, Saya ini baru 73. Masih gagah nih Pak Robi ya. Ya. Banyak Pak Robi. Jadi inilah kita hebat, hadir hebat, di hebat. sini, dialog ini ya tadi untuk hadir di tengah-tengah senior-senior kita nih. Kita Pak Robi, bangga ya. nih Baik, jadi ini orang ada Bu Maria Indonesia. ini komentar katanya dia. Terima kasih Pak Robi, Kak Hasan, Pak Pandi katanya. Teman pernah teriak tapi di pinggir laut. Oke, Jadi boleh. suara teriakannya nggak kedengaran orang lain waktu lagi ada resesi. Oh ya ini Ya, salah ya, satunya ya. teriak Boleh, di boleh, laut. bagus. Boleh Bu Maria ya di laut ya. Kalau pengen naik gunung nih ikut Pak Robi. Oh, ini naik ini ya. Manjat ini yang pendakian. Oke ya. Baik, gimana Bung Made, Anda jadi sudah Udah lebih punya tenang. banyak perspektif ini ya kita dalam menghadapi berbagai kegelisahan ini tadi Bung. Ya mungkin tentang terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Robi tadi ya, bahwa gelisah itu kan banyak penyebabnya. Ya. Mungkin yang si A gelisah karena keluarga, si B gelisah karena post power syndrome ataupun yang lainnya. Tapi mungkin para pendengar kita ingin tahu nih Pak Robi nih, dari sekian banyak masalah itu mungkin bisa disinkronisasikan ataupun bisa diambil sebuah tips ya dengan kegelisahan yang begitu kompleks, apa sih yang harus dilakukan oleh mereka ini ataupun sahabat nostalgia supaya mereka ini bisa lebih tenang. Ya, apalagi ini karena mereka kakak-kakak ini usia 50-an semua nih, Pak Robi. 60-an. Ya, 60-an ke atas Ya. semua nih, Pak Robi. Yang pertama adalah 60 bukan akhir segala-galanya. Ya.
bahkan bisa menjadi titik berangkat baru yang tidak satu perjalanan baru yang orang-orang muda tidak Belum tentu mungkin nyampe. belum tentu bisa lakukan juga. Waduh. Ketika kita masih muda, mula-mula kita tidak tahu apa-apa, masih kecil, terus jadi orang tahu, lalu merasa kita tahu segala-gala. Bahkan kita jadi orang tidak tahu apa yang kita tidak tahu dan tidak tahu apa yang kita tahu gitu loh. Tapi kita merasa tahu. Tapi kalau udah tua, udah lansia, baru mikir, kok dulu banyak yang gua nggak tahu, orang percaya sama gue. Kita boleh ketawain diri gitu ya. Dan kita makin tahu apa yang kita tidak tahu, dan semakin banyak adanya AI, adanya QRIS, adanya PIN ini itu. Kalau lihat ke BPJS yang lansia itu, Pak pakai QRIS, dia bengong, QRIS itu apa gitu ya. Nah macam-macam. Nah itu makin banyak hal baru yang kita makin lama makin nggak tahu. Sehingga pada dasarnya kita punya kemenangan satu, kita tahu apa yang kita nggak tahu gitu loh. itu orang tua tuh kelebihannya itu nomor satu itu Pak ya. Tapi yang kedua yang saya katakan bisa dilihat lebih lanjut lagi adalah kalau dibilang hidup ini nggak bisa nggak adalah jalan perubahan. Dan keberhasilan itu bukan hidup di masa lalu, entah kegagalan atau keberhasilan, tapi terus belajar ke depan. Tua tuh masih bisa belajar juga. Menjadi orang tua, menghadapi kegelisahan kita, menghadapi teman baru, ketawa, keadaan itu pun satu kegembiraan, mestinya begitu. Jadi jangan juga rasa kita tidak berdaya. Dalam hal tertentu kita tidak punya sebanyak mereka, tapi dalam hal tertentu kita punya yang mereka tidak punya. Yaitu kita tahu apa yang kita nggak tahu. kita punya banyak kegagalan dan dosa lebih dari dia orang. Jadi dalam hal itu kalau ada sertifikat dosa dan sertifikat kegagalan kita lebih banyak, kita mesti bangga itu tuh. Nah orang muda nggak dapat itu ya dan lain-lain. Nah itu yang saya bisa katakan. Karena itu ya jalani, bentuklah komunitas dengan teman-teman yang mau mikir sama dan saling menguatkan. Kadang-kadang kita juga up and down gitu. Tapi disitulah yang kita bisa lebihnya syukurin aja lah kalau saya. Dan pada waktunya mesti pulang, ya entah pulang dengan cara apa itu yang nggak bisa ditebakkan. Tapi semua akan kita alami. Nah kalau mikirin negara, mikirin duit, beras bakal naik, cabai bakal naik, garam bakal naik. Kalau mikirin kayak begitu, ya boleh pikirin, tapi kembali lihat ke belakang. Dulu aja kita ditolong kok. Ya, masa sekarang nggak ditolong? Jangan merasa hidup sendiri deh. Saya yakin apapun yang keyakinan Anda, kita nggak pernah sendiri kok. Yang Maha Kuasa masa cuman ciptakan kita dilepas di sana, memangnya kita kecebong? Kagak. Cebong aja diperhatiin sama yang punyanya. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Kalau saya sih rasanya gitu. Jadi kalau bangun pagi saya nggak apa-apa ngobrol, bukan doa segala macam, saya ngobrol. Tidur saya enak, makasih ya. Hari ini gimana ya, saya butuhnya apa? Butuh hiburan deh, butuh hiburan. Tolong dong temuin orang yang bisa ngibur saya. Kalau nggak ada saya bilang, hari ini saya mau ketemu siapa-siapa, tolong dong cegah semua orang jangan ketemu saya. Saya pengen sendiri. Nah, itu tadi Pak Robi ngomong dengan pencipta maksudnya gitu iya. Ya ngobrol aja begitu. Jadi saya sih masih percaya bahwa dia bukan cuma di atas yang hebat dan hakim agung raja, itu benar, tapi dia juga sahabat kita, sohib kita. Bisa nggak kita lihat dia sebagai sohib? Jadi kita nggak bertransaksi sama dia, tapi benar-benar kita semua lakukan karena terima kasih. Kalau saya cuma itu aja, bahwa kita gagal ya namanya hidup, mau dibilang apa? Ya saya nggak selalu kuat begini ya. Ini karena di depan Anda aja, di depan radio saya ngomong begini. Sehari-hari kadang-kadang anak saya, Dedi tenang ya, tenang. Anak saya juga begitu. Kesedihan saya yang paling berat itu kira-kira 4 minggu lalu saya kehilangan anak saya. Meninggal, rahimnya diangkat, meninggal usia 13 tahun. Ya memang yang kakinya 4 itu 13 tahun tuh kalau dikali 7 berarti usia dia 91. Dan kalau anjing tuh 91, dibiarkan rahimnya ada sampai pada waktu itu biasanya kan kena tumor atau apa. Jadi anjing kalau 5 tahun mesti sebetulnya rahimnya diangkat. Nah kehilangan dia itu sama dengan kehilangan seorang manusia. Lucunya seminggu sebelum dia meninggal tiap hari masuk kamar jilatin tangan kita. Jadi saya bilang anjing itu peka juga pada umurnya gitu ya. Dan seperti memberikan sinyal pamit gitu pamit itu ya. Waktu sebelum itu juga waktu hari saya peluk, kok dia minta dipeluk ya? Saya peluk. Tumben kamu kenapa gini kok tumben? Rupanya dia mau pulang gitu ya, udah pulang. Nah kita kehilangan, ada terasa waduh sedih amat itu ya, kosong gitu dan lain. Saya betul-betul sedih gitu. Tapi saya pikir-pikir
iya ya, nanti pada waktunya barangkali kita ketemu lagi nih. Yang lain gitu ya. Iya, nanti kita ketemu lagi. Ya kalau di sono mungkin ketemu nggak tahu ya. Iya. Sama-sama dia di sono. Tapi kalau dia jadi bos saya, yang saya jadi doginya nggak lucu juga ya. Kalau nggak bisa kenal bingung kan. Siapa tahu dia yang jadi pada di sana Reinkarnasi ini. ya, atau di sana Kalau ya. percaya begituan. Iya. Baik. Oke, baik. Soal kegelisahan ini menarik Bung. Ya, jadi Ya. lansia anti gelisah. Mudah-mudahan harapan kita lewat dialog ini ya Bapak Ibu, kakak-kakak, ya Pak Om Tante bisa memecah ya kegelisahan yang selama ini ya saya yakin ada di antara Bapak Ibu, kakak-kakak yang tidak menemukan jawabannya atau merasa buntu gitu ya Pak Pendeta ya, atau merasa stuck gitu ya, tidak tahu bertanya kemana. Mudah-mudahan lewat konten ini, lewat dialog hari ini bisa menjadi jawaban ya terhadap itu semua ya Bapak Ibu, Pak Om Tante. Kalau dari Bung Made gimana Bung? Ya, dari apa tadi yang disampaikan Dr. Robi, saya ada beberapa hal yang saya coba tangkap. Yang pertama bahwa kita perlu mengenali diri kita sendiri dengan segala kelebihan dan keterbatasan kita. Ketika kita punya keterbatasan, maka jangan ragu untuk belajar. Ya, yang kedua tadi bagaimana kita juga harus tetap punya teman-teman, bentuklah teman-teman ataupun komunitas yang bisa saling menguatkan. Ya, teman-teman sahabat lansia ini, sahabat nostalgia udah, mereka udah melakukan itu. Ada Bung Pandi suka nih cewek mantan aku berapa kali WA, yuk gabung. Aku kok rasanya iya ini gimana? Itu lain. Itu jangan ya. Bung Hasan mau bikin komunitas mantan. Iya diajak. Nggak, tapi apa yang jadi masalah itu? Ini bener kamu dulu rambutnya panjang. Ya. Pokoknya komunitas itu penting lah gitu. Iya, Penting, betul, ya. ya. Baik, terakhir dari Pak Robi, apa pesannya Pak Robi buat senior-senior kita ini yang juga lagi menyimak ini, Pak Robi? Closing statement saya satulah. Hidup ini belajar. Belajar ya. Sampai napas terakhir kita bisa belajar. Dan pembelajaran paling akhir barangkali belajar pasrah. Percaya bahwa ini semua titipan dan ketika ini mesti dikembalikan, kita nggak sendiri kok dalam hidup. Itu yang saya pikir paling penting. Apapun kepercayaan Anda, apa yang Anda yakini, yang Maha Kuasa yang mencipta kita, masa ngelepas kita dibiarin sendiri. Kalau Anda rasa, gue bikin salah, pernah dosa, kurang sembahyang, kurang ini itu. Kalau dia bilang, tetap kalau gue sayang sama lu mau apa? Apa kita bisa menghalangi dia? Lepas apapun Anda. Itu kan namanya Maha Kuasa, Maha Suci, Maha Kudus karena itu yang kita nggak bisa lakukan. Kalau dia bilang kamu berharga buat saya. Jadi barangkali itu yang perlu kita sampaikan pada diri kita juga dan pada orang dekat kita. Itu saja yang buat saya. Sehingga kalau ada kegelisahan pun, ya ini karena ketidaksempurnaan saya tetap masih saya bisa diterima. Ya, semoga ini berguna. Itu tadi Robi Chandra, eksekutif coach juga. Wah ini pendeta iya, pendaki gunung iya, seniman wah ini banyak banget ya. Mudah-mudahan menginspirasi ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak Pendeta Pak. Robi ya. Sama-sama. Terima kasih ya sudah Terima kasih, bergabung Pak. bersama kita. Terima kasih. Kita ketemu Semua lagi teman-teman sampai dalam ketemu topik yang lagi. berbeda. Ya, mari. Oke.